Selamat datang dalam acara Solo Pos Best Brand and Innovation Awards 2025. Kami kembali hadir dengan semangat keberlanjutan dan keberanian dalam berinovasi. Dan marilah kita sambut SBBI Awards 2025. SBBI Award kembali hadir dengan sesuatu yang baru. Di tahun ke-26 ini, SBBI berubah dari Solo Best Brand and Innovation menjadi Solo Pos Best Brand and Innovation Award. Perubahan ini wujud komitmen Solo Pos Media Group atau SMG untuk merangkul cakupan yang lebih luas. SBBI Award 2025 tak sekadar ajang penghargaan, tetapi juga momentum untuk mengukur keberhasilan brand dalam membangun loyalitas pelanggan, berinovasi, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan memperluas wilayah jangkauan, SBBI kini membuka peluang bagi lebih banyak merek, termasuk brand nasional yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah, BUMN, dan pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan atas keberhasilan mereka. Tahun ini, SBBI Award mengusung tema Sustain and Bold Legacy Unfold yang menandai komitmen tidak hanya untuk merayakan merek-merek unggulan yang sukses mempertahankan eksistensi dan relevansi mereka, tetapi juga mendorong keberanian berinovasi demi menciptakan warisan yang berdampak jangka panjang bagi komunitas yang lebih luas. Kami menggunakan riset digital dengan memanfaatkan tools terkini, analisis terukur, dan masukan dari tim jurnalis untuk memberikan penilaian yang lebih akurat dan terpercaya. SMG dengan bangga mempersembahkan SBBI Award 2025 Sustain and Bold Legacy Unfold. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di kesempatan yang sangat baik ini, di malam yang sangat luar biasa ini, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Kami ucapkan selamat malam, selamat datang Sugeng Rawuh kepada Gubernur Jawa Tengah, kepada yang terhormat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi, SH, SST, MK. Selamat datang Bapak. Dan juga kami haturkan selamat malam Sugeng Rawuh kepada yang kami hormati Wali Kota Surakarta, Bupati Blora, Wali Kota Madiun, Bupati Kendal, Bupati Sukoharjo, Bupati Klaten, Bupati Sragen, dan pastinya seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir, yang rawuh pada malam hari ini. Betul sekali Jerry.
Kembali kami mengaturkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di forum yang penuh dengan inspirasi ini. Betul sekali. Dan pastinya hadirin tamu yang terhormat, perkenalkan saya Jerry Atia dan rekan saya. Saya Saif Ramadan dan akan memandu jalannya acara di kesempatan kali ini hingga berakhir nanti. Jerry dan hadirin tamu yang kami hormati. SBBI Awards adalah riset merek yang rutin dilakukan oleh Solo Pos Media Group. Tahun ini adalah tahun ke-26 pelaksanaan SBBI Awards dengan mengusung tema Sustain and Bold, Legacy Unfold. Dan pastinya SBBI Saif menekankan pentingnya keberlanjutan, keberanian dalam berinovasi dan menciptakan warisan bisnis jangka panjang di era ketidakpastian. Dan tadi Syaif, sebelum acara yang dimulai kita sudah menyaksikan tarian yang sangat luar biasa sekali, yaitu tari Jonggan. Tari Mayo, tari perang yang merupakan warisan leluhur yang pastinya sampai sekarang masih bertahan. Betul sekali. Dan tentunya acara ini didukung oleh sejumlah partner yang luar biasa. Untuk itu, izinkan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada official trophy partner Kreasi Muda Indonesia. Dan pastinya para pendukung acara, terima kasih Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW, Salatiga, PT Kereta Api Indonesia, SPL Cargo, Suzuki, Daihatsu, Wuling, Bank BCA, Poki, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Epson Pegadaian, Rumah Sakit JH Solo, Al Abidin Surakarta, TCL, Al Firdaus, Solo International Mini Shocker, Sharp, Bank BNI, Telkomsel, RSU PKU Muhammadiyah Surakarta, Telkom Indonesia, Pertamina Patraniaga, Prodia, CIMB Niaga, XL Smart, Bank BTPN Syariah, Dynamic, Galeri 24, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Candi Elektronik, UMPKU Surakarta, Honda Kurnia Kasih, Bank Jateng, Bank Syariah, Sragen, UC, PT SH Solo, Omah Wangi, Ella Skin Clinic, Indomaret, Laris, Torserba dan Swalayan. Batik Danar Hadi, Syariah Hotel Solo, Universitas Terbuka Surakarta, SMA Batik 1 Surakarta, Dompet Duafa, SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta, Iluva, Sunstar Motor, Klinik Apik, Tolak Angin, SRC, terima kasih. Zakia Service, PT BPR Bank Boyolali, Indomie, The Sunan Hotel Solo, Mandiri Taspen, Bank Raya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta, Bank Wonogiri, Astra Motor Jateng, BPR Artasari, Nasmuko, dan sejumlah pihak yang mendukung penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Dan pastinya Syarif, langsung saja kita untuk memulai dan mengawali rangkaian acara pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan Presiden Direktur Solo Pos Media Group membuka acara sekaligus menyampaikan ucapan selamat datang. Kepada yang kami hormati Bapak Arief Budi Susilo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama yang kami hormati Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi beserta jajarannya, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentu teman-teman saya dari Board Solo Pos yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama kami atas nama Solo Pos Media Group ingin menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerawuhan Bapak Ibu semua. Selamat datang Sugeng Rawuh di SBBI 2025 yang mengusung tema agak berbeda hari ini, Sustain and Bold, Legacy Unfold. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh pemimpin redaksi dan Chief Operating Officer Solo Pos Media Group, Kak Rini Yustiningsih, bahwa SBBI 2025 ini adalah SBBI tahun
Ibu Bapak. Kita transform dari dulu Solo Customer Satisfaction Index, kemudian sejak kalau nggak salah 3 tahun terakhir Solo Best Brand dan Innovation, hari ini Solo Best Brand dan Innovation Award. Kenapa kita memberikan award kepada brand-brand yang berhasil? Hari ini Ibu Bapak sekalian, ada 3 hal, saya tidak bermaksud untuk berteori, tapi yang pertama ada 3 hal kalau kita bicara brand, tidak hanya organisasi atau perusahaan, tetapi juga personal brand, apalagi hari ini tentu kalau kita bicara di meja di depan, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota dan sebagainya, political brand. Pertama, eksistensi. Kalau sebuah brand bisa menjaga eksistensi dengan baik, pasti akan dikenal. Tidak saja dikenal dengan baik, tapi juga dikenal dengan luas. Kedua, reputasi. Eksistensi yang baik tidak cukup kalau reputasinya tidak bagus. Saya yakin Bapak Ibu semua udah paham mengenai ini. Dan ketiga, setelah eksistensi dan reputasi, kapitalisasi. Saya yakin brand Bapak Ibu sekalian baik berupa produk, jasa, pribadi, ya. 3 hal ini sangat penting, menjaga eksistensi, kemudian menjaga reputasi, kemudian mengkapitalisasi. Dalam dunia marketing ini sangat lazim dan dunia political marketing juga sangat lazim. Siapa politisi yang punya eksistensi kuat, kemudian punya reputasi kuat, dan bisa mengkapitalisasi ini pasti menang dalam pemilu. Begitupun ketika kita bicara mengenai brand produk maupun jasa. Karena itu Ibu Bapak sekalian, kami sangat menghargai para penjaga brand yang berhasil mengelola 3 hal ini dan ke depan bisa memberikan bagaimana mengelola brand masing-masing bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini yang nanti kita bisa terus lakukan. Dan peran Solo Pos Media Group, Sugeng Rawuh, Pak Bupati, peran Solo Pos Media Group, Ibu Bapak sekalian, kalau hari-hari ini Bapak Ibu sering mendengar bahwa media sudah sangat berubah. Jadi kalau di industri pertambangan itu kita bicara hilirisasi, karena dari bahan baku diolah menjadi bahan yang siap digunakan oleh Ibu Bapak sekalian, contohnya mobil dari tambang nikel kemudian menjadi baterai dan jadi mobil listrik. Di media, Solo Pos Media Group kami menggunakan istilah sebaliknya Ibu Bapak, berita itu adalah hilir. Jadi kami justru membalik, bagaimana berita itu baik, bagaimana itu berita itu berdampak, bisa memperkuat eksistensi brand, dan kemudian bisa memperkuat reputasi brand, dan kemudian bisa mengkapitalisasi brand, kami pergi ke hulu. Kami merancang strategi-strategi komunikasi yang baik, strategi brand management yang baik, untuk kemudian dihilirkan melalui multiple publisher yang kita miliki dan juga teman-teman media yang lain. Nah karena itu Ibu Bapak sekalian, SBBI 2025 kali ini hanyalah salah satu bagian dari upaya kita hulunisasi dari industri media ini. Mudah-mudahan acara malam ini nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut untuk brand-brand Ibu Bapak sekalian, untuk memperkuat brand Ibu Bapak sekalian, kita nanti bisa berkolaborasi lebih lanjut untuk bagaimana tidak sekedar eksistensi kuat, reputasi kuat, tapi juga kapitalisasi brand Bapak Ibu akan lebih kuat lagi. Yang terakhir, sekali lagi saya terima kasih, mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan malam ini. Selamat kepada brand-brand Bapak Ibu yang nanti akan mendapatkan anugerah pada malam ini. Semoga brand-brand Bapak Ibu tetap sustain, bisa mengatasi segala tantangan perubahan zaman, relevan, dan bisa memberikan impact yang positif untuk masyarakat yang semakin luas. Sekian terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi terima kasih matur nuwun kepada Bapak Arif Budi Susilo. Hadirin tamu undangan yang kami hormati. Salah satu alasan Solo Pos Media Group menambah penghargaan untuk sektor pemerintahan adalah karena penyelenggara melihat pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintahan dan bisnis. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mohonkan untuk yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk bisa memberikan sambutan, dan untuk beliau Bapak Ahmad Lutfi kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati pimpinan Direktur Solo Pos Media Group, Pak Arif teman saya. Lah gini dong. Maksud aku ngomong di tempat yang gelap kan nggak lucu. Biar minimal ada kelihatan lah. Kemudian yang saya hormati Pak Wali Kota Solo, kemudian Bu Bupati Sukoharjo, Bu Bupati Kendal, Pak Bupati Blora, Pak Bupati Klaten, kemudian Wali Kota Madiun, nyebrang ke Jawa Tengah, selamat datang. Selamat datang di Central of Java, Pak. Kemudian yang saya hormati para asisten OPD Provinsi Jawa Tengah dan Bu Rektor, selamat datang. Saya terima kasih sekali, mahasiswanya menari sangat bagus sekali, tepuk tangan untuk Bu Rektor. Kemudian Bu Mutia Diah, matur suwun juga, terima kasih malam ini, dan rekan-rekan terutama jajaran Solo Pos serta media yang saya banggakan. Hari ini adalah suatu momentum yang sangat berharga sekali, di mana Solo Pos telah mengadakan kegiatan suatu tradisi dalam rangka SBBI ini. Kalau dilihat dari judulnya, ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu brand terhadap dimanapun kita dinas dan melaksanakan kegiatan. Baik itu di instansi, pemerintah, swasta maupun wirausaha di wilayah kita. Tapi saya sebagai gubernur yang pertama mengucapkan selamat bagi para tokoh selamat datang kepada Bupati Sragen Mania telah hadir di tengah-tengah kita, tepuk tangan. Jadi kembali ke sampaikan bahwa brand-brand yang telah kita ciptakan ini merupakan suatu perwujudan bahwa kita harus mempunyai karakter. Jadi karakter seseorang dimanapun kita berada harus bisa menciptakan suatu perkembangan situasi bagi dirinya sendiri maupun orang lain, itulah brand. Sehingga secara tidak langsung saya sebagai gubernur dan seluruh para bupati wali kota adalah merupakan suatu karakter-karakter yang harus bisa mewarnai di mana daerahnya itu berada. Mau di Sragen, mau di Madiun, mau di Blora, mau di kota Solo dan lain sebagainya. Kemudian apa yang kita lakukan? Maka sarana media ini sangat penting sekali. Khususnya kita di Jawa Tengah, membangun Jawa Tengah itu harus punya karakter. Karakternya apa? Pada saat kita menjabat menjadi pejabat publik, maka karakter yang diciptakan oleh seorang pejabat publik adalah melayani. Kita bukan seorang doro, bukan seorang tuan, bukan suatu komandan, tetapi dia harus mempunyai karakter melayani yang setara dengan yang dilayani. Itulah brand kita.
Karena tanpa itu maka sifat feodalnya seorang pemimpin akan muncul. Sehingga dia perlu selalu di atas, yang dilayani di bawah. Dia belum bisa menciptakan suatu partnership building. Masyarakat kita jadikan partner. Kita lebih banyak mendengar apa, bagaimana, dan akan kemana yang kita lakukan. Kalau karakter-karakter seorang pemimpin, khususnya di birokrasi itu sudah ditanamkan suatu karakter yang semacam itu, maka baru dimasukkan suatu tugas dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh misalnya, dalam rangka mengelola Provinsi Jawa Tengah, maka ke depan semua para bupati wali kota dimanapun berada pada saat dia menjanjikan suatu visi misi kepada masyarakat, maka itu yang dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Jawa Tengah apa? Saya sebagai gubernur sudah gariskan bagaimana kita menciptakan brand kita adalah menjalankan integrasi kepada pemerintah pusat, kemudian mengadakan suatu kolaborasi dengan para bupati wali kota sampai di tingkat desa. Itu harus kita ciptakan brand, menciptakan karakter. Astagfirullah Bapak Presiden kita tarik menjadi RPJMD di masing-masing provinsi, kita jabarkan menjadi pelaksanaan tugas sehari-hari yang harus kita laksanakan. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, saat ini adalah saat yang tepat dalam rangka membangun Republik Indonesia sampai di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Dalam suatu tarikan nafas, Pak Presidennya baru, DPR RI-nya baru, gubernurnya baru, DPR provinsinya baru, kemudian bupatinya baru, wali kotanya baru, DPRD-nya wali kota dan bupatinya baru, maka penjabaran ini jelas dan nafasnya sama. Inilah nafas pemilu diantaranya kemarin, legislatif, eksekutif, presiden, dan pilkada dalam 1 tahun sejak Republik Indonesia berdiri sekarang kita lakukan. Sehingga mau tidak mau maka siapapun yang menjadi pejabat publik saat ini harus bisa menjabarkan ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya gubernurnya baru, kemudian ada bupati wali kotanya lama, kemudian presidennya baru, program pemerintah jalan nasional misalnya tol, merupakan PSN atau jalan kebijakan nasional jalan tol jadi, gubernurnya lama, belum tentu dia ada anggaran untuk jalan provinsi. Terus lebih parahnya lagi, bupatinya juga lama. Bagaimana jalan tol itu bisa terintegrasi jalan provinsi, jalan kabupaten sampai di desa? Karena bukan RPJM-nya lama, baru, dan lama lagi. Kalau sekarang bisa, mau tidak mau pejabat publik yang sekarang harus bisa menjabarkan nawacita Bapak Presiden untuk kita uraikan menjadi RPJMD di masing-masing kota kabupaten dengan selaras kebijakan Bapak Presiden. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, Jawa Tengah adalah kita mempunyai visi misi bagaimana Jawa Tengah maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. 2025 infrastruktur harus habis. Maka secara tidak langsung RPJMD kita 2025 infrastruktur kita genjot habis sama dengan para bupati wali kota. 2025 habis, 2026 swasembada pangan. Maka Jawa Tengah swasembada pangan dari mulai bupati, gubernur, bupati, wali kota sampai desa swasembada pangan semua. Untuk menopang industri nasional yang nanti rule-nya, goal-nya adalah Indonesia Emas 2045 sudah kita tata itu. Tidak ada yang pecotot, tidak sendiri-sendiri, wali kota bupati secara bersama-sama untuk membuat suatu RPJMD jabarannya
sesuai dengan program pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai di desa. Contoh misalnya swasembada, ulangi, infrastruktur. Infrastruktur kita tidak memikirkan bahwa infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan di desa. Infrastruktur swasembada pangan maka di situ ada sekunder, tersier, dan primer terkait dengan pengairan. Infrastruktur sekolah yang kewajiban provinsi adalah mulai dari SMA dan lain sebagainya. Bupatinya apa? Infrastrukturnya SD, SMP, dan lain sebagainya. Kesehatannya apa? Bagaimana kita melayani kesehatan di basis kecil, infrastrukturnya kita perbaiki. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu infrastruktur ini kita genjot habis, maka Jawa Tengah 2026 yang tinggal 6 bulan lagi harus mampu menciptakan swasembada pangan. 2024 kita 1,5 juta wilayah kita adalah merupakan tempat lumbung pangan nasional. Kita sudah ciptakan untuk kita pertahankan untuk tidak ada lagi revitalisasi lahan, sehingga begitu infrastruktur itu sudah kita perkuat, secara tidak langsung 2000 swasembada pangan kita sudah siap. Dengan hasil yang 2024 kemarin 18,8% bisa membuat swasembada pangan nasional sumbangan dari Jawa Tengah. Kalah dengan Bapak dari Madiun, Jawa Timur nomor 1 Pak, selamat Pak. Jawa Tengah cukup nomor 2. Tapi jangan salah, kami pengen Jawa Tengah bisa nomor 1 karena sawah kita lebih luas. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian peran media di mana? Membangun Jawa Tengah tidak boleh apple to apple. Menyelesaikan problem solving Jawa Tengah tidak bisa kasuistis. Kita harus together weekend, bersama-sama bisa. Artinya apa? Kita harus membentuk suatu super team, baik itu dari pemerintah provinsi dengan dinasnya, kemudian wali kota bupati dengan dinasnya, ditambah di sana ada namanya universitas, kita libatkan cendekiawan, 66 rektor, kita lakukan tanda tangan, minimal ada KKN tematik, minimal ide-ide brilian bagi universitas dengan tridharma perguruan tingginya kita manfaatkan untuk ikut serta membangun. Kemudian NGO, kemudian para wirausaha, kadin dan lain sebagainya kita libatkan CSR-nya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran media yang malam ini dipelopori oleh Solo Pos adalah merupakan bagaimana media kita bisa mendidik masyarakat kita dalam rangka membangun Jawa Tengah. Kita ada diskusi. Karena tanpa peran media, masyarakat kita tidak akan tahu tentang perkembangan situasi, bahwa media merupakan salah satu hal yang sangat urgen yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai pejabat publik dalam rangka public speaking terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu komprehensif yang bersama-sama. Brand kita apa? Mengelola, mengawasi, memanage, sehingga brand itu muncul dengan adanya kebijakan di topang media yang ada. Bapak Ibu sekalian, contoh yang paling faktual, kita membangun dengan APBD, PAD itu hanya 15%. 15%, nyelilit itu biaya kita itu. PAD-nya masing-masing bupati hafal saya, kecuali wali kota Madiun. Tes saja, saya hafal. PAD-nya provinsi hafal. Tetapi untuk membangun Jawa Tengah dengan para kabupaten, 35 kabupaten, dengan jumlah lurah 8.250, ulangi 523, dengan kecamatan 576, dengan penduduk 38 juta, PAD kita itu nyelilit alias 15%. Yang 85% gimana? Maka para bupati, wali kota, dan gubernur, dia harus bisa menciptakan sebagai brand, yaitu manajer
jualan, marketing. Dia menjadi brand untuk menjual wilayahnya, menjadi marketing untuk kita jual, untuk mendatangkan suatu investasi yang datangnya dari dalam, dari luar maupun lokal. Investasi kita, Pak. Investasinya apa? Di situ harus ada jaminan keamanan, di situ harus jaminan perizinan yang mudah, di situ harus jaminan investasi. Di Jawa Tengah sangat menarik sekali, ibaratnya Jawa Tengah itu adalah seorang gadis yang cantik, yang dia memerlukan suatu kebutuhan-kebutuhan banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seorang gadis cantik dia perlu sepatu, maka di situ harus ada pabrik sepatu. Dia perlu kaos kaki, dia harus punya investasi kaos kaki. Dia perlu dompet, maka di situ harus ada isinya, perlu investasi uang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Perizinan kita sudah nasional, Pak, karena ada SOS dan lain sebagainya. PMA kalau itu luar negeri kita kawal dari mulai sekarang sampai dia tertarik. Tenaga kerja kita murah, lahan kita banyak. Terkait dengan ketertiban jaminan keamanan, saya sudah hampir 4 tahun menjabat di wilayah sini. Aman Guliman Jawa Tengah. Masyarakat banyak berdatangan di tempat kita. Itu pun tidak cukup. Maka untuk mengembangkan wilayah kita ciptakan namanya aglomerasi. Aglomerasi Solo Raya, aglomerasi Pati Raya, untuk apa? Menumbuh kembangkan ekonomi baru yang tidak dikendalikan oleh salah satu bupati wali kota, tapi dia bersama-sama. Tidak cukup aglomerasi wilayah, kita ekspansi kepada gubernur yang 5 gubernur kita kumpulkan diskusi untuk dengan kegiatan ini. Mengembangkan apa? Antar provinsi. Itu pun tidak cukup, maka kita ekspansi keluar. Bagaimana gubernur Malaka, kemudian gubernur Fujian, Singapura, sudah kita datangkan. Untuk apa? Eksplorasi dalam rangka pengembangan wilayah. Sehingga Jawa Tengah hari ini triwulan 1, pertumbuhan ekonominya adalah 4,98 di atas nasional. Jumlah investasinya triwulan 1 2008 adalah 21,8 triliun kita mampu. Nah, ini adalah merupakan suatu kerja-kerja yang bersama-sama, teamwork, tidak bisa personal, tidak bisa punya ego sektoral, tidak kasuistis, yang harus kita dopang dengan media yang malam ini dipelopori oleh Solo Pos. Dan saya yakin dan percaya kalau kita mampu melaksanakan ini, super tim yang akan kita lakukan akan mampu. Brand ke depan Jawa Tengah harus lebih maju dan punya daya dukdrak terhadap provinsi lain, sehingga Jawa Tengah gemah ripah loh jinawi toto tentrem ketora aja. Baik, terima kasih dari kami. Mohon maaf ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Selesai. Mohon izin Bapak untuk bisa bertahan di tempat karena sesaat lagi kita akan langsung menuju ke sesi selanjutnya. Tentunya terima kasih kepada Bapak Ahmad Lutfi selaku Gubernur Jawa Tengah atas arahannya. Dan kami juga turut mengundang kepada Bapak Arief Budi Susilo untuk menyerahkan penghargaan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah sebagai Kepala Daerah Inspiratif untuk kategori Inovasi Pembangunan Berkelanjutan. Bisa itu berikan aplaus yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan paling hangat, hadirin tamu undangan yang berbahagia pada malam hari ini. Sekali lagi inilah dia sebagai Kepala Daerah. Sekaligus kita mengundang untuk berfoto bersama, mohon izin Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama kami. Untuk para Kepala Daerah yang sudah hadir, untuk Wali Kota Surakarta, Bupati Blora, Wali Kota Madiun, Bupati Kendal, Bupati Sukoharjo, Bupati Klaten, dan Bupati Sragen. Untuk bisa mengabadikan momen di kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman media silakan untuk bisa mengabadikan momen indah di kesempatan kali ini. Saat ini sedang bersiap-siap karena momen SBB Awards sayang sekali untuk dilewatkan. Betul Jerry. sekali Saif, pada malam hari ini luar biasa sekali. Ini baru satu penghargaan pada malam hari ini ya Saif ya, belum yang nantinya ya. Sekali lagi inilah dia para pemimpin daerah yang sangat luar biasa sekali, bisa berikan aplaus paling hangat Bapak Ibu tamu undangan berbahagia. Baik, terima kasih kami aturkan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga mengabadikan momen di kesempatan kali ini. Matur nuwun, terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan juga Bapak Wali Kota. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah hadirin tamu sekalian.
Untuk Terima kasih. kerawuhannya, kehadirannya dalam SBBI Awards 2025. Jerry, Betul sekali. Apa Syaif? itu tadi baru satu penghargaan saja. Pada malam hari ini ada berapa penghargaan Syaif? Malam ini kita akan menjadi saksi penyerahan lebih dari 100 penghargaan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, baik. Jadi kita masih harus kuat sampai nanti malam jam 12 ya Syaif ya. Siapkan energi sampai malam. Oke, namun sebelumnya hadirin tamu dengan berbahagia, kita ingin mengajak semuanya untuk bersama-sama berdendang, menikmati lantunan tembang istimewa pastinya pada malam hari ini ya Arif ya. Tentunya ini sebagai penyejuk di malam hari ini. Oke. Agar nanti bisa lebih Semangat. meriah lagi, semangat Oke, lagi. baiklah. Untuk itu langsung saja kita undang teman-teman dari Lentera Kasih UKSW Salatiga. Forever and ever.
Luar biasa. Sekali lagi aplaus yang paling meriah untuk Lentera Kasih UKSW. Yes. Luar biasa sekali. Saif, kamu tahu nggak ini lagu apa tadi barusan? Ini Forever yang jadi kita tuh ya pengennya masih muda terus. Karena memang kalau masih muda tuh semangatnya membara. Dan tentunya sesuai juga dengan tema SBBI pada malam hari ini. Yaitu Sustain and Bold, Legacy Unfold. Betul. Dan tentunya kita berharap semangat membara ini bisa terus bertahan untuk teman-teman semua yang hadir juga di malam hari ini. Pastinya, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan kali ini dan tentunya ada beberapa yang ingin kami sampaikan juga Jerry ya. Bahwasanya pada malam hari ini ada tambahan sektor pemerintahan di SBBI ya. Betul sekali. Dan kami aturkan terima kasih juga untuk Bapak Gubernur Jawa Tengah yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Ahmad Lutfi menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Betul sekali pada malam hari ini ya. Tapi kita juga pastinya sangat senang sekali karena beliau telah membersamai kita pada malam hari ini dan luar biasa sekali di sini juga pastinya ikut merasakan bagaimana beliau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Saif ya. Betul sekali. Dan tentunya beliau juga di tengah-tengah kesibukannya karena setelah ini juga beliau akan melanjutkan untuk rangkaian acara selanjutnya. Kami aturkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Gubernur Jawa Tengah yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Betul sekali. Sekali lagi kami ucapkan, kami haturkan matur nuwun kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Kami juga turut merasakan betapa semuanya juga merasakan euforia yang sama, Saif ya. Beliau sudah hadir membersamai kita pada malam hari ini dari awal acara. Dan tentunya terima kasih juga untuk beliau yang menyempatkan di sela-sela kesibukannya tentunya sekali lagi. Dan untuk mensupport seperti arahan beliau tadi adalah branding karena yang penting sekali. Jadi kita bisa membentuk branding karena Jawa Tengah ini bisa dibilang sebagai seorang gadis cantik. Ketika beliau menyebutkan gadis cantik, Jerry langsung terima kasih. Padahal bukan untuk Jerry. Bukan, saya selalu seperti itu ya, Saif ya. Baik, kita akan melanjutkan acara kembali pada malam hari ini bahwasanya Saif selain ada tambahan sektor pemerintahan, SBBI Awards pada tahun ini juga berbeda karena penyelenggara memberikan apresiasi kepada pemenang dalam bentuk trofi, Saif ya. Nah, kita akan saksikan bersama-sama melihat apa yang istimewa dari trofi SBBI Awards 2025. Langkah yang kuat layak dikenang dalam hangat. Di dalamnya tertanam mimpi, dedikasi, dan keberanian yang layak dikenang. Wooden Legacy Award, mahakarya penghargaan yang terlahir dari rasa hormat atas dedikasi. Simbol keanggunan yang menjaga keberlanjutan mimpi dan meneguhkan legacy. Hangatnya kayu, teguhnya logam, dan kejernihan akrilik menyatu menciptakan penghargaan bermakna. Dari teknologi terbaik, tercipta sesuatu yang lebih dari sekedar bentuk. Lebih dari sekedar simbol, ini adalah cerita keberanian bermimpi, kekuatan berinovasi, dan keajaiban meraih prestasi. Wooden Legacy Award untuk SBBI 2025. Sustain and Bold, Legacy Unfold. Bersama kreasi muda Indonesia, Building Tomorrow, Crafting Legacy. Baik hadirin tamunan sekalian kami hormati, menarik sekali. Sebuah trofi ternyata punya makna luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, tak perlu berlama-lama lagi Jerry. Kita akan langsung menyaksikan penyerahan SBBI Awards 2025 sesi yang pertama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perhotelan. Dan pemenang Solopos Best Brand and Innovation Awards 2025 kategori Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kampus Kesehatan UMPKU Surakarta. SD Swasta Solo SDI Al Abadin Surakarta. SMP Swasta Solo SMP Muhammadiyah PK Kota Barat. SMA Swasta Solo SMA Batik 1 Surakarta. Yayasan
Pendidikan Yayasan Pendidikan Warga. Sekolah Islam Internasional Al-Firdaus. Kampus Entrepreneur Universitas Duta Bangsa. Kampus Keberagaman Universitas Kristen Satya Wacana. Kampus Digital Terdewan Universitas Terbuka Surakarta. Kampus Berkomitmen SDGs Universitas Airlangga. SMA Swasta Inovatif SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School Surakarta. Laboratorium Klinik Prodia. Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Obat masuk angin herbal terstandar tolak angin. Klinik Kecantikan Ella Skin Clinic. Rumah Sakit Premium Rumah Sakit JIH Solo. Rumah Sakit Unggul Konsistensi Layanan Prima RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Layanan kesehatan gigi terpadu Klinik Apik. Rumah Sakit Layanan Kesehatan Mata Inovatif Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Hotel Bintang Premium Alila Solo Hotel. Hotel Bintang Kesunan Hotel Solo. Hotel Syariah Syariah Hotel Solo. Hotel Bajot Five Hotel. Kami persilakan untuk para pemenang untuk bisa hadir ke panggung dengan membawa trofi ke Ya. atas panggung. Kami persilakan untuk yang sudah kami sebutkan untuk bisa membawa trofi bergabung bersama kami ke atas panggung dan kita akan mengabadikan momen Jerry lagi-lagi luar biasa. Betul sekali pada malam hari ini pastinya seluruh pemenang yang pastinya sudah membawa trofi masing-masing kami persilahkan sekali lagi untuk bisa langsung bergabung bersama kami di sini. Dan sekali lagi kita akan abadikan momen yang sangat luar biasa di malam hari ini. Dengan hormat kami juga menghaturkan untuk rekan-rekan media yang juga ingin mengabadikan momen yang sangat luar biasa untuk bisa langsung menjaga kondusivitas agar tetap terjaga situasinya ya. Tidak menghalangi tamu-tamu yang sedang duduk juga. Terima kasih. Baik, ini sedang bersiap-siap nanti akan diarahkan oleh teman-teman dari Solo Post Media Group. Ya. Jika sudah bersiap nantinya juga kami akan mengundang untuk bergabung bersama kami ke atas panggung untuk bisa berfoto bersama. Baik, dan kami juga mengundang untuk bisa bergabung ke atas panggung kepada Ibu Anissa Nurul Aini selaku Direktur Solo Post Media Group untuk bisa berfoto bersama dengan para pemenang di malam hari ini. Oke, rekan-rekan media sudah bersiap-siap. Nanti kita akan mungkin bisa memberikan aba-aba, baik, Jerry. boleh. Seperti biasa ada 3 pose agar lebih menarik ya. Pose formal, pose santai dan pose bebas. Oke, baik. Silakan rekan-rekan media untuk bisa langsung menempatkan diri. Baik. Untuk yang pertama, silakan alahkan pandangan Anda ke kamera, berikan senyum terbaik Anda dalam hitungan Oh belum, sebentar. Sabar diri. Karena ini untuk momen yang luar biasa, kita harus benar-benar memberikan pose yang luar biasa. Oh baik, boleh. Ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para pemenang ya. Untuk yang sudah mendapatkan kategori awards di malam hari ini. Ini tentunya masih akan ada banyak awarding di malam hari ini. Seperti yang kita sampaikan tadi ada ratusan sampai jam 1 malam ya Jerry ya. 12. Baik, kita masih menunggu karena ini demi mendapatkan hasil terbaik harus kita tata sedemikian rupa ya Saif ya. Betul.
Karena saat ini kalau Sumome kita mengabadikan momen dalam sebuah acara bukan cuma untuk sekedar foto, tapi nanti supaya bisa diposting di sosial media. Oke, baik. Sudah? Baik, sekali lagi mau diizin untuk mengarahkan pandangan Anda ke kamera, berikan senyum terbaiknya dalam hitungan ke 3, 2, 1. Oke. Baik. Boleh ganti, Saif. Boleh ganti, sekarang mungkin bisa trofinya sambil diangkat Bapak Ibu, boleh silakan. Nah, diarahkan ke kamera. Baik, kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke. Sekarang boleh ganti gaya lagi? Sekarang bebas ya, boleh, ya bebas. Boleh. Biar biar ada banyak varian foto. Oke, Tiga. kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Boleh dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi, monggo. Kami ucapkan sekali lagi selamat untuk seluruh pemenang kategori di malam hari ini. Baik, oke. Oh masih lanjut foto. Ada yang mau nambah? Iya. boleh. Baiklah, Jerry. Oh ada masih foto, baik. Ya, kita masih tunggu kok, nggak ya. apa-apa. Ya, Santai silakan, Bapak. boleh, Okay. kita santai kok Pak. Iya. Baiklah, Ya. Bapak Ibu hadirin tamu yang kami hormati, berikutnya kita akan berlanjut ke sesi kedua. Ya. Untuk sektor otomotif, elektronik dan pusat perbelanjaan. Baik, pemenang Solopos Best Brand and Innovation Awards 2025 kategori Mobil low MPV Mitsubishi Xpander. Mobil City Car Honda Brio. Mobil niaga ringan Daihatsu Grand Max. Mobil SUV Mitsubishi Pajero. Mobil van Daihatsu Luxio. Mobil low SUV Toyota Rush. Mobil listrik City Car Wuling Air EV. Mobil listrik SUV Hyundai Ioniq 5. Motor Matic Standard Honda Beat. Motor Matic Sport Yamaha NMAX. Motor Matic Classic Honda Stylo. Dealer motor Kurnia Kasih Purwosari. Dealer mobil Honda Mobil Solo Baru. Kendaraan niaga besar layanan purna jual inovatif Mitsubishi Fuso. Crossover pendatang baru ramah kantong Suzuki Fronx. Skutik Sport inovatif Yamaha Aerox. Lemari es Sharp. Mesin cuci Sharp. AC Daikin. Smart TV TCL. Printer inovatif Epson. AC inovatif Aqua Elektronik.
Mall Solo Raya, Pakuwon Mall Solo Baru. Minimarket, Indomaret. Toko aksesoris handphone 168 Innova. Toko handphone, Zakia Store. Toko elektronik, Candi Elektronik. Supermarket, Laris. Sekali lagi mengucapkan selamat untuk para pemenang. Sekali lagi aplaus yang paling meriah untuk seluruh pemenang. Dan kami mengundang para pemenang untuk naik ke atas panggung. Selain itu silakan untuk bisa membawa trofinya sekali lagi. Dan bisa menyesuaikan dengan titik-titik yang sudah tersedia di lantai atas panggung. Betul sekali. Kami silahkan sekali lagi untuk para pemenang membawa trofi. Dan berdiri pas di titik yang sudah ditandai ya Syaf ya. Betul sekali, dan nanti akan dipandu oleh teman-teman dari Sopos Media Group. Karena sekali lagi sesi berfoto bersama adalah sesi yang jangan dianggap enteng karena ini luar biasa. Di acara SBBI Awards 2025. Baik, ini sedang bersiap-siap Jerry seperti sebelumnya. Kenapa? Kita akan membuat untuk 3 sesi foto. Betul, pose boleh. 1, 2, 3. Dan nantinya teman-teman Bapak Ibu untuk bisa berpose sesuai dengan arahan dari Jerry yang akan memandu. Betul sekali. Oke, nampaknya sedang bersiap-siap. Sedang bersiap-siap dan kami juga mengundang untuk bergabung ke atas panggung. Kepada Bapak Suarmin, selaku Direktur Selopos Media Group untuk berfoto bersama pemenang. Baik, selagi masih sama seperti tadi, kita akan 3 kali take. Untuk yang pertama, mohon izin silakan arahkan pandangan Anda ke kamera dalam hitungan ke-3, 2, 1. Berikan senyum terbaiknya, monggo. Boleh, sudah? Lagi Kita lanjut untuk pose yang kedua, bisa dipamerkan trofinya, boleh silakan. Nah, bebas dengan gaya masing-masing. Oke, boleh. Oke, kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke. Pose yang terakhir, pose bebas Jerry, silakan. Boleh. Silakan untuk yang terakhir. Pose bebas ya, gaya bebas. Silakan. 3, 2, 1. Kembali kita berikan aplaus yang paling meriah untuk seluruh pemenang dalam kategori ini, luar biasa. Tapi saya perhatikan untuk bapak-bapak kalau posenya pose bebas, jempolnya keluar. Itu udah ya, template-nya seperti itu saya. Pose Anda lah, Kamu Jerry. juga seperti itu kan? Sama. Baik, boleh. Terima kasih, monggo silahkan kembali ke tempat. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Baik. Oke, sebentar, masih ada yang foto lagi. Oh, masih ada foto? Sudah? Kita nggak apa-apa loh ya nunggu. Karena memang luar biasa seperti saya bilang tadi. Kenapa? Di momen yang bersejarah juga Iya, ini SBB baik. Awards 2025. Boleh. Sayang kalau tidak mengabadikan momen di kesempatan kali ini. Yes. Jerry, Ya. Bapak Ibu hadirin tamuan yang kami hormati. Yes. Kita baru setengah jalan. Oke. Dan kita penasaran juga siapa pemenang SBBI Awards 2025 berikutnya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan Caif ya, kita rehat sejenak terlebih dahulu. Sama seperti tadi kita akan mendengarkan satu persembahan lagu spesial sekali. Inilah dia dari Lentera Kasih UKSW Salatiga.
Luar biasa Jerry, hadirin tahunan sekalian, apanya dong terkadang ketika kita memiliki sebuah brand, kadang kita juga harus memikirkan apalagi kira-kira ini dong? apalagi perubahannya, sesuatu yang beda, apalagi unique selling point-nya apalagi. Nah kita penasaran kan ya Saif ya, apanya dong ya, oke. Dan begitu pula saat kita memberikan sebuah brand yang tentunya tidak mudah ya, agar nanti bisa dikenali, diingat dan juga dipercaya oleh konsumen. Baik, hadirin tamunan yang kami hormati. Berikutnya kita akan memasuki sesi untuk sektor pemerintahan. Siapa saja kepala daerah atau pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi pada malam ini. Dan inilah pemenang Solo Post Best Brand and Innovation Awards 2025 sektor pemerintahan. Kepala Daerah Inspiratif Inovasi Strategi Pembangunan, Bupati Blora Arif Rohman. Kepala Daerah Inspiratif Inovasi Komunikasi Program, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Kepala Daerah Inspiratif Inovasi Pembangunan SDM, Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Kepala Daerah Inspiratif Penggerak Daya Saing Wilayah, Wali Kota Madiun Maidi. Kabupaten Unggul Pengembangan Industri dan Investasi, Kabupaten Kendal. Kepala Daerah Inspiratif Inovasi Layanan Pengaduan Digital, Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Pemerintah Daerah Inspiratif Pelayanan Publik Inovatif, Pemerintah Kota Surakarta. Kepala Daerah Inspiratif Inovasi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal, Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu Kepala Daerah pemenang untuk naik ke atas panggung. Dan kami persilakan juga kepada Bapak Arief Budi Susilo selaku Presiden Direktur Solo Post Media Group untuk berfoto bersama. Baik, masing-masing kepala daerah, pimpinan daerah sudah mendapatkan penghargaan sesuai dengan kategori masing-masing Saif. Ini pertanda masing-masing daerah pastinya nanti bisa lebih memajukan lagi untuk daerah-daerah yang pastinya nanti sedang dipimpin oleh beliau-beliau. Baik, seperti pada sesi sebelumnya Jerry sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami persilakan Bapak untuk bisa memberikan satu persatu trofi kepada pemenang. Dengan kategori di malam hari ini. Ini sektor pemerintahan ini for the first time ini Jerry. Yes, that's right Saif. Terima kasih juga kami berikan untuk Bapak AP, Bapak Arief Budi Susilo. Iya. Untuk bisa memberikan trofi kepada seluruh pemenang kepala daerah dari sektor pemerintahan yang luar biasa yang tentunya sudah membantu membangun daerahnya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwasannya memang tantangannya adalah kita harus bisa berinovasi. Betul. Seperti juga acara di malam hari ini, Solo Post Best Brand and Innovation. Karena memang inovasi adalah hal yang tidak mudah, namun apabila sudah bisa berinovasi, maka akan menciptakan sebuah brand yang melekat. Oh seperti ini Kota Solo, oh begini dari Kendal, oh begini Sukoharjo. Iya betul, dan itu untuk mempertahankan juga tidak mudah loh Saif ya. Betul. Kita perlu perjuangan yang sangat luar biasa agar brand itu juga melekat nanti pastinya di kemudian tahunnya. Justru bertahan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Iya. Dan kita juga tentunya berharap untuk kedepannya semakin maju lagi, semakin banyak inovasi baru yang tercipta dari masing-masing daerah. Betul sekali. Dan setelah ini seperti tadi kita akan mempersilahkan untuk beliau bisa berfoto bersama pada malam hari ini. Oh masih satu lagi boleh? Ya. Oke. Luar biasa. Ini yang dari agak jauh ini dari Jawa Tengah ya. Betul. Monggo silakan Pak Abe untuk bisa berfoto bersama dengan seluruh pemenang dalam kategori sektor pemerintahan. 3 pose juga Jerry ya? Betul, boleh dong. Pose formal yang pertama Bapak Ibu izin untuk bisa mengarahkan pandangan ke kamera, kita hitung mundur dari 3, 2, 1.
Senyumnya boleh berikan Bapak, Ibu. Oke. Kita boleh ganti gaya Saif. Boleh, silakan. Oke, menunjukkan ya Presisi. Pak Abe begini posenya untuk kalian bisa untuk menunjukkan trofinya. 3, 2, 1. Oke. Terakhir pose bebas, mohon izin Bapak Ibu pose bebas silakan. Nah, Bebas. semangat. Masih gitu. Boleh. Oh, ada yang ini sarangi posenya. Lope-lope ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Selalu berikan matur cinta nuwun. pastinya untuk warga masyarakat, luar biasa sekali. Terima kasih, selamat sekali lagi. Dan luar biasa ya, kita ikut berbahagia juga ya kalau menyaksikan momen yang luar biasa di kesempatan kali ini kepala Betul. daerah berkumpul menjadi satu dalam rangkaian SBBI Awards 2025. Betul sekali Saif. Dan dari sektor pemerintahan Saif, kita akan berlanjut ke sektor BUMN dan lembaga. Pada sesi kali ini akan ada 10 penghargaan untuk BUMN dan lembaga yang unggul dalam kategori masing-masing. Dan hadirin tamu undangan yang kami hormati. Inilah pemenang Solo Pos Best Brand and Innovation Awards 2025 sektor BUMN dan lembaga kategori Aplikasi layanan kelistrikan terlengkap PLN Mobile. BUMN unggul strategi kehumasan Pertamina Patraniaga JBT. BUMN unggul penguatan pertanian modern Petrokimia Gresik. BUMN unggul transformasi layanan logistik Pos Indonesia. Pelopor pembiayaan berbasis komunal PNM. BUMN unggul program ketahanan pangan terintegrasi Bulog. BUMN unggul penguatan desa berbasis energi Pertamina Persero. Lembaga Independen Penggerak Budaya Menabung LPS. BUMN unggul layanan transportasi publik PT Kereta Api Indonesia Persero. BUMN unggul penggerak digitalisasi Nusantara PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Selagi kami persilahkan kepada pemenang untuk bisa naik ke atas panggung membawa juga trofi masing-masing. Kami persilahkan monggo. Monggo silakan Bapak Ibu untuk pemenang masing-masing kategori untuk bisa maju ke atas panggung dan seperti biasa untuk bisa mengabadikan Ya. momen di kesempatan malam hari Betul sekali, Syarif. ini. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Solo Pos Media Group disesuaikan dengan titik-titik yang sudah kami sediakan agar lebih apik nantinya Oke, untuk boleh. diabadikan momen di Boleh, kesempatan boleh, kali boleh, ini. boleh. Baik, sudah bersiap-siap dan kami juga turut mengundang untuk bergabung bersama kami kepada Ibu Rini Yustiningsih selaku pemimpin redaksi sekaligus Chief Operating Officer Solo Pos Media Group untuk berfoto bersama. Kami persilahkan Ibu Rini. Sama seperti tadi, dalam hitungan ke 3, 2, 1 kita akan berikan senyum terbaiknya. Arahkan pandangan Anda ke kamera. Mohon izin 3, 2, 1. Baik, lanjut pose yang kedua seperti biasa trofinya bisa ditunjukkan ke kamera. Yes. Ya, 3, 2, 1. Oke. Dan untuk yang terakhir pose bebas ya, gaya bebas boleh? Mari ini, oke. Oke. Oh iya, Satu. boleh satu ya, boleh. Ya. Oke. Diarahkan oleh Mbak Rini nih. Yes. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Matur nuwun, boleh kembali. Terima kasih kami aturkan untuk seluruh pemenang kategori dan Jerry. Ya. Hadirin sekalian, di tengah komitmen untuk terus menghadirkan kualitas dan keberlanjutan, Pertamina Patraniaga mengingatkan pentingnya energi yang aman dan terpercaya dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali, gunakan selalu bright gas resmi dan cek keasliannya dengan meminai QR code-nya
Dan pada segel menggunakan Apps Bright Gas Scanner. Untuk kendaraan pilih BBM berkualitas seperti Pertamax Series dan Dex Series demi performa mesin yang lebih prima dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Pertamax Green 95 juga sudah hadir di Solo, tepatnya di SPBU Jebres. Terima kasih kepada Pertamina Patraniaga atas dedikasinya dalam menyediakan energi untuk negeri yang aman, efisien dan berkelanjutan. Baiklah, Jerry, sudah 68 penghargaan diumumkan. Ya, betul. Dan betul. dalam catatan saya, ini catatan saya ya. Iya, mana semoga catatan nggak kamu? salah. Kok beda kita catatannya Saif? Masih ada sekitar 60 penghargaan lagi untuk kita simak bersama. Oke, namun sebelumnya saya ingin berbincang sejenak nih ya. Saya dan juga Jerry ingin berbincang sejenak dengan beberapa pemenang. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, boleh ya saya berbincang langsung dengan para pemenang. Ya, kita turun? Boleh, kita sambil turun mungkin ya. Untuk yang pertama kita akan turun. Ya, sambil berjalan-jalan karena kita kalau di atas panggung saja. Kenapa? Agak ini ya. Terlalu jauh ya. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oh, bukan tak kenal maka ta'aruf, beda lagi. Bukan. Jadi kalau udah kenal berarti boleh apa? Boleh. Ya boleh kenalan. Baik, mungkin Jerry akan mulai terlebih dahulu, silakan. Untuk yang pertama kita akan berbincang ini mungkin dengan yang agak jauh ya. Agak jauh dulu Jerry ya. Agak jauh, ini bapaknya lagi serius nih. Mohon izin Bapak, selamat malam Sugeng Dalu. Kita mau ngobrol dulu nih, berbincang dengan Wali Kota Madiun Bapak Maidi. Selamat malam. Oke, di sini nggak apa-apa Pak? Ya. Oh di sini, boleh bisa bergabung bersama kami. Boleh. Monggo silahkan di sini Bapak. Waduh. Apa yang ditanyakan? Sebentar, jangan kayak gitu toh Pak, kita jadi takut loh. Saya jadi takut loh Pak, beneran Pak. Suaranya Bapak itu udah waduh kalah kamu Saif ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan selamat sekali lagi Pak Maidi atas penghargaan Kepala Daerah Inspiratif kategori Penggerak Daya Saing Daerah. Ya. Konon penghargaan ini diberikan karena ini Pak Maidi mampu meningkatkan indeks daya saing daerah Madiun dari peringkat 3 menjadi peringkat 2 pada 2024. Wow. Keren ini. Ini luar biasa tentunya sesuatu yang tidak mudah ya. Nah yang ingin kita tanyakan adalah Pak, rahasianya apa Pak? Saya juga nanti barangkali kelak menjadi kepala daerah bisa tahu rahasianya ini. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ke Solo Pos dengan jajarannya, Pak Direktur, dan semua kepala daerah yang hadir dan semuanya undangan. Terima kasih saya diperhatikan. Jadi karena saya tetangga ternyata saya juga diperhatikan. Tidak ada Jawa Tengah tapi Jawa Timur yang dekat juga mendapatkan apresiasi. Satu hal bahwa kota ini kota pemerintahan daerah akan maju. Salah satunya disiplin harus dipaksakan bagi masyarakat yang tidak ingin maju, bagi penjalan pemerintah yang ogah-ogah untuk maju. Disiplin wajib dipaksakan. Yang kedua, saya menjalankan pemerintahan bukan jam kerja. Jam 8 masuk, jam 4 pulang, HP dimatikan. Tapi saya jam hasil kerja. Lampu mati, 10 menit harus nyala. Siang tidur silahkan, tapi malam lampu mati tidak boleh. Semua kegiatan seperti itu. Sehingga semua OPD, dinas, semuanya sudah tahu tanggung jawabnya dan apa yang dilakukan semuanya target. Insya Allah dengan seperti itu majunya kota itu cepat. Maka kota Madiun, kota yang hari ini pertumbuhan ekonominya dari min 5,34, hari ini sudah 5,73, nomor 2. Apa yang saya lakukan? Saya harus bisa mendatangkan orang banyak, karena saya kota jasa. Maka silahkan ke Madiun, datang ke Madiun, ke 7 negara tanpa visa, tanpa paspor. Silahkan ke sana dan tidak bayar, cuma wajib makan nasi pecel
Ya harus itu. Masuk tidak bayar, tapi makan nasi pecel itu wajib. Itu yang bawa pertumbuhan ekonomi kita. Itu yang luar biasa. Dan satu hal, SDM tidak boleh kita tinggalkan. Hari ini anak calon generasi miskin, anak yatim piatu semua saya kuliahkan. Ada 1.734. Satu anak saya kasih 36 juta. Hari ini karena sudah lulus 400, saya buka S2, saya buka S3, S3 100 juta. Ini tidak bisa ditinggalkan. Semua perubahan setiap detik, setiap jam, ini dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dari kampus, ada di pengalaman. Maka siapa yang bisa ikut merubah, bermanfaat, itu penting. Dan jangan hanya mengikuti perubahan, apalagi jadi korban perubahan, itu tidak boleh. Maka tadi sampaikan Pak Gubernur, kita harus melayani, jangan dilayani. Kita pemimpin harus tahu perasaan yang dipimpin, jangan mengikuti perasaannya sendiri. Itu saya kira Mas. Matur nuwun karena teman-teman masih banyak. Matur nuwun sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak ini luar biasa. Pak, bisa bayangin kan gimana ademnya Madiun sama beliau? Betul. Ya kan? Saya mau matur langsung sama Bapak. Pak, Kenapa? untuk beasiswa S3 ada rencana nggak Pak? Saya mau pindah Madiun nanti kalau ada Pak. Kamu ke Madiun? Langsung di mana, proposal. Oh. S3 nanti bisa katanya. Oh, Baik, luar biasa. Boleh. Jerry, dan kita akan lanjut Bergeser, untuk ya? berbincang bergeser. Dari kita Madiun, akan kita dari bergeser Madiun ke? kita akan bergeser menuju Blora. Selamat malam. Nah. Kita di sini aja boleh apa agak bergeser ya? Boleh kita Sini dong, bergeser. boleh. Selamat Bapak malam. Arif Rohman, selamat malam Bapak, mohon izin. Ini jangan Bapak dong, ini Mas Oke. aja. Teman saya sudah aman Pak, ya. Loh, oke. Sudah bisa dikendalikan, aman Pak? Boleh. Ini kita akrabnya manggilnya Mas Bupati, boleh mohon izin. Iya, Mas Bupati ya Saif Oke, ya. Mas Bupati, Mas Arif Rohman. Betul. Selamat malam dan pastinya selamat sekali lagi atas penghargaan sebagai Kepala Daerah Inspiratif kategori Inovasi Strategi Pembangunan. Salah satu strategi yang Mas Bupati lakukan adalah mengajak semua elemen masyarakat bahkan kepala daerah tetangga untuk berkolaborasi. Nah ya, ini menurut Mas Bupati di sini inovasi yang menurut Mas Bupati paling strategis selama membangun Blora itu seperti apa? Silahkan monggo Mas Bupati. Terima kasih Solo Pos, Mas Abe, ini guru saya. Jadi saya kenal Solo Pos ini awalnya Solo Pos bikin berita, Blora kota tersepi di Jawa Tengah. Dari itu saya cari ini, ada siapa yang punya ini. Akhirnya saya datang ke Solo Pos, kita diskusi, kami memang kabupaten yang separuhnya ini adalah wilayah hutan, perhutani. Nah, jadi memang kotanya sepi, kota pensiunan, tapi alhamdulillah berkat bimbingan dari Solo Pos, ini konsultasi Mas Abe akhirnya menghasilkan buku ini, Diplomasi Kuliner Jurus Jitu Mas Arif Bangun Blora. Nah, karena ketika itu Mas Abe dengan tim kita ajak kulineran di Blora, jadi kita ajak kelilingan, makan sate ayam, makan lontong opor dan sebagainya untuk mengenalkan Blora. Dan ya ada ayam bakar semuanya. Jadi seharian itu full kita menggali potensi Blora. Terus dari beliau akhirnya banyak ide muncul, termasuk alhamdulillah triwulan terakhir ini kami pertumbuhan ekonominya bisa 7,5% ya, walaupun kota tersepi. Mendekati target dari Bapak Presiden 8%. Nah, salah satunya ada inovasi soal kolaborasi tadi. Jadi karena keterbatasan anggaran kami, kebetulan tetangga kami Bojonegoro ini kabupaten terkaya. Karena APBD Bojonegoro ini dengan silpanya APBD Bojonegoro dengan APBD saya itu lebih tinggi silpanya APBD Bojonegoro. Sehingga kami merayu daerah tetangga, akhirnya dia ngasih hibah, bangun jembatan yang nilainya sampai 100 miliar itu karena ngerayu tadi, karena kolaborasi tadi. Jadi bagaimana kita harus punya cara di tengah efisiensi hari ini, kami juga melakukan pinjaman daerah, karena dengan pinjaman daerah itu harapan masyarakat untuk membangun infrastruktur ini bisa kita laksanakan. Kalau jalannya baik, kita mau naikin NJOP juga masyarakat nggak protes, sehingga otomatis pajaknya juga naik. Nah ini jadi langkah-langkah inovasi di tengah punya tetangga yang kaya raya.
Jadi nggak enak itu kalau kita punya tetangga yang sangat kaya raya, sehingga kita itu selalu dibanding-banding ke judul kalau yang ada sekarang. Tapi alhamdulillah ya kita bisa melakukan langkah-langkah untuk percepatan pembangunan yang ada di wilayah kami. Khususnya terima kasih ini tim Solo Pos yang sangat luar biasa memberikan masukan, saran kepada kami untuk melakukan langkah-langkah inovasi dalam melakukan pembangunan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ini ngomong-ngomong Mas Bupati bawa apa sih? Ini buku dari karya Solo Pos ini. Oh. Kita berikan apresiasi yang paling meriah ya di karya Solo Pos, diplomasi kuliner. Terima kasih Mas Arief Matur nuwun. Matur nuwun sekali. Semoga terus berkembang nantinya, bukan cuma jadi tetangga kabupaten yang kaya, tapi jadi daerah yang kaya. Itu kalau Mas Bupati ini berkolaborasi adalah sama dengan ngerayu. Catatan saya itu ya. Baik, Oke, lanjut sekarang Saif. kita bergeser lagi. Ya. Tadi kan sudah dari Madiun, Wali Kota Oke. Madiun, Bupati Blora. Sekarang kita bergeser ke Solo Raya, tepatnya di Klaten. Oke. Nah, ini masih muda ini. Oh iya, ini Mas juga ini Iya, ya. Mas Hamenang Ya. Wajar Ismoya, Bupati Klaten. Monggo Boleh silakan berikan Mas. tepuk tangannya hadirin semuanya, silahkan. Iya. Ini berasa acara debat. Benar. Ada ya. Jauh, ini ya? udah selesai, udah. Saya belum bilang loh Mas. Pemirsa, sesaat lagi. Udah Debat enggak. beneran malah nanti ya. Oke. Udah, oke. Ini Mas Hamenang, selamat ya. Sekali lagi atas penghargaan Kepala Daerah Inspiratif Yes. kategori inovasi komunikasi program. Ini luar biasa ya, aktif menyampaikan rencana dan program pembangunan di sosial media. Betul Sesuai ini sekali. masih muda nih. Nah, Nah. yang ingin kami tanyakan adalah kenapa sih Mas untuk media sosial ini apa ya dioptimalkan, mengkomunikasikan programnya menggunakan medsos. Karena hari ini kita untuk bisa reach audiens paling cepat, paling luas itu dengan sosial media kan begitu. Maka strategi kami kemarin begitu kami dilantik, kami bikin program bersama Swakil, di sisi lain kami bariskan rekan-rekan OPD. Kami ajari kemudian untuk setiap OPD ada satu admin medsos yang kemudian bisa mengabarkan apa program mereka, bagaimana kemudian program mereka jalan, terus kemudian ada progres mingguannya begitu. Sehingga hari ini alhamdulillah di Kabupaten Klaten semua OPD medsosnya jalan begitu. Oke. Iya, ini anak muda banget ini Caif Anak ya. muda banget. Medsos loh ya lewatnya. Lalu gini, yang kita penasaran adalah bagaimana Ya. respons masyarakat Klaten. Apakah, boleh juga nih, keren nih, atau ada respons-respons dari masyarakat macam-macam? Otomatis semakin dibuka, semakin banyak warga masyarakat yang berkeluh kesah. Oke. Ya, karena kami punya 401 desa, 26 kecamatan, penduduknya 1,3 juta. Sehingga di awal-awal itu otomatis banyak sekali kemudian komplainan-komplainan. Urutan pertama pasti infrastruktur, jalan rusak. Kemudian kedua bagaimana pelayanan masyarakat kurang optimal. Baru ketiga biasanya ada beberapa program bantuan yang salah sasaran. Nah tapi dari informasi yang luar biasa ini kemudian kami bisa berbenah. Nah di sisi pemerintah daerah kami setiap Senin 2 minggu sekali kami bikin rakor OPD. Sehingga laporan-laporan dari mereka kemudian kita olah, kita selesaikan satu persatu begitu. Ah keren. Boleh dong ya, bisa ditiru ya. Oke baik. Terima kasih Mas Hamenang, Oke, matur nuwun. sama-sama. Kita berikan apresiasi yang paling meriah Terima kasih. untuk Mas Hamenang Ya. selaku Bupati Klaten ini Klaten, anak ya. muda sekali ya Oke. dengan media sosial. Betul. Dan dari Klaten Saif kita beralih ke Kota Solo. Di sini ada Mas Wali Kota Solo, Mas Respati Ardi, monggo. Oke. Monggo, silakan, ini juga Mas Respati ya. Ardi. Selamat malam Mas Selamat Respati malam. Arif, monggo Betul. silahkan. Ya. Nah Mas Wali, ini didaulat menjadi Kepala Daerah Inspiratif kategori inovasi layanan pengaduan digital. Ada setidaknya 2 layanan pengaduan di Kota Solo, yaitu Ulas dan Lapor Mas Wali. Ini adalah inovasi yang pastinya sangat menarik ya Mas ya. Nah latar belakang apa yang mendorong lahirnya inovasi tersebut? Silakan Mas Wali. Ini warisan Mas Wapres. Jadi kita tinggal melanjutkan dan menyempurnakan aja. Oke. Dampaknya untuk penerapan inovasi sendiri itu seperti Jadi apa? dampaknya tentu kita jadi tahu
Jadi mengerti ini pemerintahan dengan masyarakat itu dua arah. Ya. Jadi kita setiap Senin, morning brief, setiap Senin saya terapkan dulu di swasta, ini di pemerintah kota, morning brief kita lihat. Pasti deg-degan yang diulas itu OPD mana yang paling banyak pertanyaan. Karena kita punya 7 super admin, di lapor Mas Wali itu ulas itu dia langsung refer ke OPD-nya. Pertanyaan ini super admin akan masukin otomatis tergantung dengan keluhannya. Nah di situ ketahuan nanti indeksnya siapa yang responnya paling lama, itu yang saya panggil ke Loji Gandrung. Jadi tadi perlu digaris bawahi iya. super admin. Iya. Bukan admin biasa, super admin. Super ya, ada 7. Dan kemarin saya sebagai warga TikTok, saya menyaksikan live Mas Respati Ardi. Ya? Itu inovasi juga. Gimana Mas? Yang pertanyaannya adalah, dapat saweran gak Mas? Iya. Dapat apa ya, mawar sama apa tuh kemarin? Kopi, donat, singa. Tapi gimana Mas, itu inovasi yang bagus karena langsung on the spot banyak warga Solo yang saya perhatikan juga memberikan aduannya. Jadi sebulan sekali ini kepala dinas kami ini kita biasakan live TikTok. Saya panggil di ruangan wali kota, OPD-OPD, pertanyaannya masing-masing update. Dinas kesehatan sini jawab pertanyaan sendiri itu, warga tanya apa jawab. PU jalan berlubang, ayo ini live TikTok jawab tuh sampai mana progresnya. Jadi dia kepala dinas ini akan tahu langsung bisa merasakan, oh ini pertanyaannya. Dan saya harapkan kepala dinas nggak harus di kantor, harus sering-sering keluar. Kami ada program Jumat minggu pertama itu kita goes bareng masuk ke warga. Itu kemarin pertama saya di bulan lalu, 2 minggu lalu, kepala dinas saya ajak turun langsung ke kelurahan-kelurahan yang padat. Ada pertanyaan dari warga dan kepala dinas jawabnya sambil kayak bingung karena nggak jarang kepala dinas langsung turun belusukan. Nah di sini bahwa kita menyadari wali kota itu, pemerintah kota itu sebagai jabatan politis hanya fasilitator. Ini loh kamu jawab. Kalau berarti kamu nggak bisa jawab pertanyaan warga, berarti IQ atau indikatornya nggak nyampe kayak gitu. Nah, ya begitulah. Seperti itu Syaif. Ada lagi Syaif yang mau disampaikan ke Mas Wali? Ada nanti di belakang panggung aja mungkin ya. Itu ya, ulas ya. Mas Wali Kota terima kasih matur nuwun. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Mas Respati Ardi Wali Kota Solo. Dan ini kita juga akan bertanya kepada Bupati Sragen. Monggo izin Bapak untuk bisa bergabung bersama selamat malam. Kami. Izin teman-teman untuk mikrofonnya bisa untuk silahkan. Izin Bapak. Ini Sragen itu kan termasuk tetangga dekat dengan Solo. Betul sekali. Ya, dan kita juga tentunya ingin bertanya-tanya. Kenapa Saif? Kamu penasaran tentang apa sih Saif? Ada. Kamu kalau misalnya penasaran tentang Sragen tanya saya, soalnya saya sering sekali. Terima kasih Bang Sigit ya. Oke, Pak, ini pertanyaannya saya penasaran. Nanti bagaimana sih Pak perkembangannya, pengembangan daerah Sragen untuk ke depannya? Ya, Sragen ini tetanggaan dengan Solo Karanganyar. Kalau untuk menyaingi Solo tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan adalah melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh Solo. Nah, salah satu potensi besar yang bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk wilayah Sekarisidenan Solo adalah Sangiran. Jadi kita Sragen punya kekayaan yang sangat besar, 50% fosil manusia purba di dunia itu adalah ada di Sragen. Sehingga sebenarnya Sragen ini dapat disebut sebagai the land of Java Man. Jadi tanahnya manusia purba begitu. Jadi ini yang belum termanfaatkan dengan baik. Dan saya ingin itu bisa dikembangkan. Nah, kaitannya dengan itu, maka sedang dikreasi kuliner purba. Pernah makan telur purba? Belum.
Telur purba belum pernah makan ayam purba. Nah nanti perlu dicoba datang ke Sragen, makan telur purba, makan ayam purba, makan lele purba. Ada kuliner-kuliner purba yang sedang kita coba kembangkan, bagian dari merekognisi, mengenal kembali bahwa Sragen ini pintu gerbangnya masa lalu sekaligus masa depan. Begitu. Kita bisa berikan apresiasi paling meriah. Terima kasih Bapak. Telur purba, Jerry. Ayam purba. Aduh. Apa lagi Pak? Telur, ayam. Ayam purba. Ayam. Lele purba. Lele. Serba purba. Serba purba. Itu masih ada sekarang Pak? Masih ada. Oh. Makanya Penasaran? Penasaran kan? Ya. Datang ke Sragen. Iyalah. Terima kasih Bapak Matur nuwun diberikan apresiasi paling meriah. Terima kasih sekali nuwun. lagi Jerry, luar biasa Ya. sekali. Ini kita sudah berbincang-bincang dengan kepala daerah yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Iya. Dan berikutnya kita sambil naik Jerry ya. Nah, oke, kita sudah cukup di bawahnya, sudah cukup berbincang-bincangnya. Boleh. Sekarang kita akan lanjut untuk melanjutkan sesi berikutnya. Penghargaan sesi yang keempat untuk sektor finansial. Akan ada 24 penghargaan yang diberikan kepada para pemenang. Dan inilah pemenang Solopos Best Brand and Innovation Awards 2025 kategori. Tabungan Bank Swasta tahapan BCA. KPR, KPR BTN. Kartu kredit BCA. Kartu bayar digital Brizi. Bank Syariah BSI. Mobile Banking Brimo. Deposito BNI. Tabungan Himbara, tabungan mandiri. Investasi emas Galeri 24. KPR Syariah, KPR BSI. Pembiayaan UMKM Non-Bank PT Pegadaian. Bank Lokal Solo, Perumda BPR Bank Solo. Bank Lokal Boyolali, Bank Boyolali. Bank Lokal Karanganyar, PT BPR Binsani. Bank Lokal Sragen, Bank Syariah Sragen. Bank Lokal Klaten, BPR Bank Klaten. Bank Lokal Sukoharjo, BPR Artasari Sentosa. Bank Lokal Wonogiri, PT BPR Bank Wonogiri Perseroda. Solusi Finansial Pensiunan, Bank Mandiri Taspen. Bank Digital Inovatif, Bank Raya. Literasi Finansial Anak, BNI Tabus Anak. Tabungan Kelas Adaptif, CIMB Niaga. Bank Daerah Pendorong Pengembangan UMKM, Bank Jateng. Bank Pelopor Pemberdaya Berbasis Komunitas, BTPN Syariah.
Kepada 24 pemenang penghargaan kami undang naik ke panggung dan kami juga bersilakan untuk bisa membawa trofinya untuk kita mengabadikan momen di kesempatan malam hari ini. Sama seperti sesi sebelumnya, silakan bisa disesuaikan dengan titik yang tersedia. Yes. Selagi 24 pemenang penghargaan kami undang naik ke atas panggung dengan membawa trofinya masing-masing. Monggo. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Solopos Media Group agar menjadi makin apik untuk mengabadikan momen dalam SBBI Awards 2025. Oke, sedang mempersiapkan diri untuk 24 pemenang penghargaan dalam kategori di sesi yang keempat kali ini. Ya, kita masih menunggu Syaif biar ditata terlebih dahulu biar hasilnya juga sempurna. Baik, kami juga mengundang untuk bergabung bersama kami ke atas panggung kepada Bapak Danang Nur Iksan selaku Head of Media Strategis Solopos Media Group untuk bergabung dan juga berfoto bersama. Baik, arahkan pandangan ke kamera dalam hitungan ke-3, 2, 1. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk yang kedua silakan angkat trofinya boleh. Oh, masih ketinggalan satu, baik. Kita ulang lagi, diangkat trofinya boleh. Dalam hitungan ke-3, 2, 1. Lanjut sesi foto bebas posenya. Silakan 3, 2, 1. Yes. Oke. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk seluruh pemenang kategori di sesi yang keempat kali ini. Luar biasa Jerry dan ini tidak terasa kita sudah masuki sesi yang kelima Jerry. Betul. Setelah Oke. ini kita akan membacakan satu persatu lagi untuk tiap-tiap kategorinya ya. Baik, masih ada yang berfoto boleh. Gak apa-apa, bebas. Boleh. Santai ya. Iya, siap. Sekali lagi selamat dan berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan sesi 5 untuk sektor telekomunikasi, retail, dan lain-lain. Dan pemenang penghargaan Solopos Best Brand and Innovation Awards 2025 kategori Jasa penyedia bandwidth IndiHome. Paket data XL. Mie instan Indomie. Rokok kretek G Samsung. Rokok kretek filter Jarum Super. Jasa pengiriman GNT. Batik Danar Hadi. Bata ringan Bleskon. Program Inkubasi Entrepreneur Diploma Success Challenge. Mitra Logistik UMKM JNE. Mini Soccer berstandar internasional Solo International Mini Soccer. Lembaga Amil Zakat Inovatif Dompet Duafa. Produk outdoor lokal inspiratif Eger Adventure. Program kemitraan UMKF komprehensif Sampurna Retail Community. Program konservasi lingkungan berkelanjutan Jarum Trees for Life. Cat kayu dan besi Emco. Inovasi semen non-struktural Dynamics PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.
inovasi kemasan berkelanjutan Aqua. Taman Wisata Keluarga Inovatif Saloka. Perusahaan unggul penguatan karyawan SHA Solo. Newcomer Papa Kualitas Internasional Poki Baby Diapers. Solusi berkelanjutan bisnis laundry Omah Wangi. Perusahaan periklanan outdoor inovatif UC Indonesia. Provider unggul pengembangan Al Idona Internasional Indosat Oredo Headshot. Sekali lagi mengucapkan selamat untuk seluruh pemenang dan kami persilakan untuk seluruh pemenang kategori di sesi yang kelima ini untuk bisa bergabung bersama kami ke atas panggung tentunya dengan membawa trofi. Dan tidak hanya itu, SBBI Awards juga memberikan apresiasi khusus kepada SPL Cargo dalam upaya pengembangan transformasi. SPL Cargo konsisten melaksanakan transformasi dari layanan hingga gaya komunikasi publik dengan memanfaatkan platform digital. Silakan untuk bisa bergabung bersama kami untuk SPL Cargo di atas panggung juga bersama dengan pemenang kategori lainnya di sesi yang kelima. Kami silahkan sesuai dengan arahan, ada tanda di bawah. Baik, silakan untuk bisa mengabadikan rekan-rekan semuanya, boleh? Oke, sudah bersiap-siap. Silakan teman-teman untuk bisa difoto pose formal terlebih dahulu. Yes. Tapi sebelumnya kita akan mengundang juga untuk bisa bergabung bersama kami menuju ke atas panggung. Kami silakan kepada Pak Sifaul Arifin selaku Head of Solopos Institute, Solopos Media Group. Kami silakan, Bapak monggo. Baik, sudah bersiap? Oke, kita ulang lagi untuk pose yang pertama kita itu mundur pose formal dari 3, 2, 1. Oke, pose yang kedua Jerry. Ya, diangkat trofinya boleh, silakan diangkat dengan gaya masing-masing. Kita itu mundur dari 3, 2, 1. Nah, yang ketiga terakhir pose bebas. Nah, boleh bebas. Boleh. Kita itu mundur dari 3, 2, 1. Oke. Untuk Direktur KMI silakan untuk bisa berfoto bersama, bergabung bersama kami. Untuk Direktur KMI untuk bisa, mohon izin untuk bisa bergabung berfoto bersama di atas panggung, silakan. Mohon izin untuk bisa bergabung untuk Direktur KMI, untuk nantinya bisa berfoto bersama dengan pemenang di kategori yang kelima ini. Boleh? Berikan senyum terbaik Anda, arahkan pandangan ke kamera dalam hitungan ke-3, 2, 1. Oke, siap, terima kasih. Kita berikan aplaus yang paling meriah. Terima kasih, selamat sekali lagi. Kepada owner CV Kreasi Muda Indonesia, Bapak Dian Untoro yang sudah bergabung juga mengabadikan momen. Pak Dian, terima kasih sudah memberikan momen di kesempatan malam hari ini untuk berfoto bersama dengan pemenang di kategori sesi yang kelima malam hari ini. Baik, masih ada yang ingin berfoto boleh, silakan. Ada yang ingin berfoto boleh, silakan. Oke, kita masih tunggu gak apa-apa kok, masih sampai jam 12 bebas. Baik, jadi kita sepertinya akan pendinginan terlebih dahulu. Oke, baiklah. Agar kita bisa lebih semangat melanjutkan sesi selanjutnya. Boleh dong. Dan kita langsung saja. Ini luar biasa juga ya. Kenapa? Sesi yang kita tunggu-tunggu juga. Apa karena itu? tadi yang pertama ada Forever ya. Oke, lalu ini ada juga Apanya Dong. Iya, kalau ini ada 2 lagu spesial ya nih ya. 2 lagu langsung spesial. Kita persembahkan ya. Inilah dia sekali lagi persembahan spesial dari
Lentera Kasih UKSW Salatiga.
used to rule the world. Seas were rise and I gave the word. Now in the morning I sweep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear of my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls with close on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem's bells are ringing, Rome and Calvary choirs are singing. Be my hero, my sword and shield, my missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain, once you come, that was never an honest word. And that was when I ruled the world. Revolutionary swing, pour my hand on a silver plate, just a moment on a lonely street. Oh, who would ever wanna be king? For some reason I can't explain, I know Saint Peter would call my name, never honest word. And that was when I ruled the world. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Lontera Kosi. Terima kasih. UKSP Salatiga, terima kasih. Wow. Terima kasih. Kaulah segalanya. Jadi kabur semua. Wah, kamu yang nyanyi sih Saif. Apa-apaan itu? Oke, Viva La Vida Yes. dari Coldplay dan juga Kaulah Segalanya. Dan tidak terasa Jerry, kita sudah berada di penghujung acara di kesempatan malam hari ini. Betul sekali Zaif, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu para pemenang SBBI Awards 2025. Tidak lupa kami mengucapkan juga terima kasih kepada official trophy partner Kreasi Muda Indonesia. Terima kasih juga kepada Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, PT Kereta Api Indonesia, SPL Cargo, Suzuki, Daihatsu, Wuling, Bank BCA, Poki, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri. Epson, Pegadaian, Rumah Sakit JIH Solo, Al Abidin Surakarta, TCL, Al Firdaus, Solo International Mini Soccer, Sharp, Bank BNI, Telkomsel, RSU PKU Muhammadiyah Surakarta. Telkom Indonesia, Pertamina Patra Niaga, Prodia, CIMB Niaga, XL Smart, Bank BTPN Syariah, Dynamics, Galeri 24, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Candi Elektronik, UMPKU Surakarta, Honda Kurnia Kasih, Bank Jateng, Bank Syariah Sragen, UC, PT SHA Solo, Omah Wangi, Ella Skin Clinic, Indomart, Ladisto Serba, dan Swalayan. Batik Danar Hadi, Syariah Hotel Solo, Universitas Terbuka Surakarta, SMA Batik 1 Surakarta, Dompet Duafa, SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta, Iluva, Sunstar Motor, Klinik Apik, Tolak Angin, SRC. Zakia Store, PT BBL, Bank Boyolali, Indomie, The Sunan Hotel Solo, Mandiri Taspen, Bank Raya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta, Bank Wonogiri, Astra Motor Jateng, BPR Artasari, Nasmoko, dan sejumlah pihak yang mendukung penyelenggaraan acara pada hari ini.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami selaku pembawa acara, saya Saif Ramadan. Jerry Atian. Mengaturkan maaf jika selama membawakan acara kita ada salah-salah kata, ada bercanda-bercandanya. Mohon dimaafkan dan semoga tahun depan kita lagi yang MC Jerry ya. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa dalam Solo Boss Best Brand and Innovation Award 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.